Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rafiul, channel penyemangat peternakan bertelur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap bincang seputar peternakan bertelur. Kita akan bahas yang pasti, jangan sambatlah kita menghadapi ekonomi zaman sekarang. Jadi solusi buat teman-teman, yuk kita belajar beternak bertelur ataupun pedaging. Yang pasti nanti saya kasih informasi yang mengembirakan buat teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar ataupun membudidayakan peternakan bebek dari segi petelur ataupun pedaging. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan tema hari ini, yaitu sambat untuk masalah ekonomi, khususnya kita teman-teman yang ada di desa. Yuk kita belajar beternak bebek telur ataupun pedaging. Jadi kok bisa begitu? Nah, nanti untuk mengetahui agar teman-teman tidak gagal paham, simak terus videonya. Jadi santai saja sambil minum kopi. Yang pasti kita daripada sharing-sharing tak karuan, kita curhat untuk masalah peternakan bebek lah, maupun dari segi bebek telur ataupun bebek pedaging. Yang pasti ini bisa menjadi hal yang positif buat kita semua, rekan-rekan lah, khususnya kita yang ada tinggal di pedesaan. Itu sangat bermanfaat dan bisa kita manfaatkan. Jadi untuk masalah seperti yang saya ungkap tadi, sambat banyak, khususnya kita yang tinggal di desa. Untuk masalah perekonomian banyak yang mengeluh, banyak yang kurang. Yang pasti untuk sana sini nggak cukup. Jadi kita untuk mengambil solusi, ya kita akan membahas, yaitu yuk kita sama-sama belajar beternak bebek telur ataupun bebek pedaging. Jadi yang pertama kita akan belajar dari sistem bebek telur. Jadi untuk teman-teman, untuk masalah bebek petelur ini kan ada dua sistem, yaitu sistem angon ataupun sistem semi intensif ataupun full intensif. Jadi kita bahas yaitu sistem angon dulu. Jadi kalau untuk teman-teman, khususnya kita yang tinggal di desa, ini sangat menjadi peluang besar lah bagi kita, yaitu untuk peternak bebek telur sistem angon. Jadi yang pasti untuk sistem angon ini, kita untuk memberi pakan bebek telur, yaitu kita lepas saja di persawahan, lokasi yang banyak petani menanam padi. Jadi selesai panen kita lah mencari bibit bebek telur dan kita budidayakan. Jadi ini sangat menjadikan peluang besar untuk ekonomi kita. Jadi untuk penghasilannya, kalau teman-teman nanti mengetahui, mungkin teman-teman kaget. Jadi yang pasti gaji UMR ataupun setakat gaji PNS pun bisa kalah, bisa tersaingi. Jadi ini saya masih gambarannya lah buat teman-teman yang ingin belajar, ya cari ilmu di media ataupun yang ada di daerah teman-teman yang beternak bebek telur, langsung aja kunjungi teman-teman, ajak curhat, insya Allah itu bisa bermanfaat. Jadi yang pasti kita tinggal di desa, nggak usah lah pening-pening, nggak usah mumet-mumet. Jadi yang di samping kita bersyukur, juga kita berusaha. Oke, jadi yang tadi adalah sistem angon. Jadi jika teman-teman ingin belajar, yaitu yang kedua, yaitu peternakan sistem kandang, yaitu ataupun sistem kering. Jadi teman-teman bisa pelajari ilmu-ilmu yang ada di video saya sebelumnya. Yang pasti ini adalah termasuk solusi lah untuk teman-teman, bisa membantu untuk perekonomian keluarga kita. Makanya tinggal di desa bisa memanfaatkan, yaitu dengan cara wirausaha, yaitu dengan bidang peternakan, yaitu kalau saya usul yaitu peternak bebek telur. Jadi kalau teman-teman ingin memulai dengan peternak bebek telur sistem kandang, yang pasti persiapkanlah kandang dulu. Jadi kalau untuk masalah strategi modal untuk bebek, itu bisa teman-teman santai sambil memilih dan memilah mana bibit yang paling baik. Yang pasti kalau teman-teman udah mempunyai kandang, itu gampang, itu tinggal mencari referensi untuk modal untuk pembelian bibit bebek telur. Jadi kalau untuk perawatan dan ilmu-ilmu banyak melalui teman-teman yang ada di daerah teman-teman, datangnya aja, kunjungi, kuras saja ilmunya, nggak jadi masalah. Mungkin semua mendukung lah teman-teman para peternak bebek telur. Jadi yang pasti janganlah dibikin susah hidup,
bikin santai, yang pasti sedikit besar kita bersyukur, alhamdulillah hidup kita tenang. Jadi buat teman-teman, agar teman-teman mengetahui, jadi kalau peternakan bebek telur ini kita mempunyai hasil tiap hari, yang pasti panen tiap hari lah dengan bebek itu bertelur. Oke, jadi yang kedua yaitu sistem pedaging lah. Kita membudidayakan peternakan bebek telur sistem pedaging bisa juga kita olah untuk kehidupan kita di desa, untuk membantu dengan susahnya ekonomi zaman sekarang. Jadi kalau sistem pedaging, jadi yang perlu teman-teman ketahui, kalau untuk hasil ya kita menunggu bebek itu udah siap lah untuk dipotong. Jadi kalau di desa saya usul untuk teman-teman sekalian, kalau bisa kita beli DOD sebelum waktu panen tiba. Jadi di saat panen sekitar 20 hari lagi ataupun 25 hari lagi, kita udah pesan bibit DOD untuk peternakan bebek telur pedaging. Jadi kalau bisa untung besar, kita umbar aja, kita angonkan untuk masalah peternakan bebek telur pedaging. Jadi sebetulnya kalau kita kandangkan pun tetap ada untung. Yang pasti teman-teman lah tergantung mau mencari untung besar ataupun yang sedang, yang pasti kita tetap dapat hasil dari peternakan. Jadi mungkin untuk saat ini bibit DOD kalau jantan kira-kira kisaran dia mendekati 9 ribuan lah. Jadi yang pasti untuk masalah keuntungan itu bisa 2 kali lipat, bahkan mau 3 kali lipat. Misal dia umur, biasanya kalau umur 70 hari, kalau dia sistem di angon itu bisa mencapai harganya 30.000 per ekor. Biasanya kalau di sini per ekor, dia kalau udah badannya udah berisi, udah siap dipotong, dia sistem ekor 30 biasanya per ekor. Oke, jadi untuk teman-teman pun yang misalnya jauh dari areal persawahan, jika teman-teman ingin kandangkan juga peternakan bebek telur pedaging, itu juga menguntungkan. Yang pasti pelajarilah ilmu yang ada, baik di media ataupun sharing di daerah teman-teman yang ada peternakan bebek, mau baik dari petelur ataupun bebek daging. Jadi yang pasti untuk beternak bebek ini peluang yang menjanjikan lah, baik dari petelur ataupun pedaging. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya pribadi mohon dimaafkan. Ini hanyalah sharing, hanya mengasih gambaran lah buat teman-teman. Semoga tetap semangat, hadapi hidup ini dengan santai, jangan banyak mengeluh, yang pasti bersyukur. Dan saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.